Sudah memulai bahas di dalam kitab As-Shaum ya, membahas masalah puasa. Kita sudah menjelaskan keutamaan ibadah puasa, lalu kapan diwajibkan ibadah puasa, dan berbicara tentang hal-hal tentang fadilah-fadilah puasa. Lalu kemudian membahas masalah mengqadha puasa bagi orang yang ketinggalan puasa Ramadan. Itu yajuzul fitr lil marid alladhi yashqu alaihi as-siyam wa lil musafir safaran tawilan mubahan. Diperbolehkan bagi orang yang sakit, yang tidak bisa melanjutkan puasa atau tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, diperbolehkan minum atau makan di siang hari Ramadan. Begitupun juga bagi seorang musafir ya, yang keluar kota perjalanan jauh, yang mana perjalanan jauh dimaksud ini perjalanan yang diperbolehkan mengqashar sholat, yaitu ketika perjalanan itu seperti yang disampaikan oleh para ulama, di atas 82 km ke atas, lebih daripada itu baru diperbolehkan qashar. Begitu pun juga diperbolehkan tidak berpuasa dengan syarat-syarat yang itu sudah membahas dalam pelajaran terakhir. Antaranya persyaratannya selain itu harus keluar dari kota sebelum azan subuh ya. Kalau sudah keluarnya setelah itu harus melanjutkan puasanya. Bagi mereka orang yang batal puasanya karena sakit ya, atau tidak puasa karena sakit, dan orang musafir pun juga diwajibkan mengqadha ya, diwajibkan mengqadha setelah bulan Ramadan. Lalu kemudian bagi seorang yang sepuh atau yang memiliki atau yang mengalami penyakit ya, orang sakit yang tidak bisa sembuh dari penyakitnya, penyakit ganas dan seterusnya, ini sama dari segi diizinkan, diperbolehkan tidak puasa sama, tapi masalah qadhanya berbeda. Karena pasti tidak bisa mengqadha ya, penyakitnya itu ada terus. Nah, orang yang sepuh nggak kuat ya sudah selamanya memang karena tubuhnya sudah nggak kuat lagi itu. Maka percuma kalau dia qadha, tidak bisa qadha, maka harus ganti dengan fidyah atau dengan sedekah. Ya, sedekah satu mud itu ya satu genggaman dengan cauan dari tangan beras, atau ya sama yang boleh dikeluarkan untuk zakat fitrah atau zakatul fitr. Anggaplah 1 kilo nggak apa-apa, 1 kilo biar gampang. Matalzuhma al-fidyah, jadi hanya diwajibkan hanya membayar fidyah atau sedekah saja, sudah tidak usah puasa lagi karena nggak mampu puasa. Muddu ta'amin likulli yawm, setiap hari mengeluarkan 1 mud. Lalu kemudian terakhir pembahasan kita sampai masalah ibu yang menyusui, ibu yang sedang mengandung, hamil, dan yang sedang menyusui. Al-hamilu wal murdi'u 'alaihima al-qadha'u faqat in khafata 'ala anfusihima walau ma'al walad. Wal qadha'u ma'al fidyati in khafata 'ala waladayhima faqat. Seorang wanita, ibu-ibu yang sedang mengandung, hamil, itu juga ibu yang menyusui,
Ini masalah ini ada dua hukum. Terkadang bisa-bisa hanya yang diwajibkan mengqadha saja. Terkadang diwajibkan dua, mengqadha dan membayar sedekah fidyah. Kapan dikatakan mewajibkan bayar atau mengeluarkan sedekah dan fidyahnya? Nah, dengan puasa, kapan hanya diwajibkan hanya mengqadha dengan puasa saja. Nah, di sini dijelaskan wal hamil wal murdi'u 'alaihima al-qadha'u faqat in khafata 'ala anfusihima walau ma'al walad. Jika ibu hamil atau ibu yang menyusui mengkhawatirkan kesehatannya dirinya sendiri pribadi atau mengkhawatirkan kesehatannya dia sendiri pribadi dan bayi plus kesehatan bayi atau yang ada di kandungannya atau disusui, maka hanya diwajibkan mengqadha saja. Hanya mewajibkan qadha saja. Jika apa? Mengkhawatirkan dirinya sendiri atau mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, itu diwajibkan qadha saja. Namun jika yang dikhawatirkan hanya bayinya saja, dia tidak mengkhawatirkan dirinya, enggak, saya kuat, insya Allah nggak apa-apa, tapi saya khawatir bayi saya yang dalam kandungan, atau saya khawatir bayi yang saya menyusui nanti kasihan ya susunya sedikit nggak bisa menyusui atau gimana. Hanya yang dikhawatirkan bukan dirinya, orang lain itu adalah bayi, maka diwajibkan dua, qadha plus sedekah. Nah, ini perbedaannya. Pokoknya kalau mengkhawatirkan dirinya sendiri pribadi atau mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan plus dirinya plus orang lain, nah, ini diwajibkan hanya satu saja, qadha saja. Tapi kalau hanya mengkhawatirkan kesehatan atau keselamatan orang lain, itu diwajibkan dua, qadha dan fidyah. Seringkali yang dibahas masalah bayi, tapi tidak harus itu. Contoh, ada orang lewat di pinggir sungai, lihat ada anak kecil tenggelam di siang hari Ramadan, ya. Pasti dia kalau nyelam pasti akan batal dia kan, air masuk di mulut, hidung, telinga, tapi dia tujuan untuk menyelamatkan orang lain. Nanti qadhanya gimana? Nah, ini tadi diwajibkan dua karena dia tidak mengkhawatirkan kesehatan dia sendiri atau keselamatan dia sendiri, tidak, dia mengkhawatirkan keselamatan orang lain, maka diwajibkan dua. Setelah Ramadan diwajibkan qadha dan bayar sedekah itu. Nah, tapi seringkali biasanya yang dibuat contoh, yang dibahas dan yang banyak terjadi itu masalah hamil dan ibu hamil dan yang menyusui, itu gimana cara ini yang diwajibkan itu tadi itu. Kalau mengkhawatirkan hanya dirinya sendiri atau mengkhawatirkan kesehatan dirinya plus kesehatan bayinya, diwajibkan hanya qadha saja, satu aja. Tapi kalau yang dikhawatirkan, dia tidak mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan kesehatan bayinya, diwajibkan dua. Nah, diwajibkan qadha plus sedekah tadi. Wal qadha'u ma'al fidyati in khafata 'ala waladayhima faqad. Nah, selesai ini bahasan. Setelah ini masih masalah fidyah. Wa 'ala man afsada yawman min ramadhana biwad'in haram min ajli as-shawm al-kaffaratul 'uzma ma'al qadha' wat ta'zir. Ya, bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan tapi bukan dengan makan atau minum, tidak. Nah, membatalkan malah dengan
berhubungan ya suami istri di siang hari Ramadan, maka diwajibkan karena membatalkan puasanya dengan perbuatan tersebut di siang hari Ramadan, al-kaffaratul uzma, diwajibkan kafarah yang besar. Nah, kafarah besar itu ya, membebaskan budak. Kalau tidak, puasa 2 bulan berurut. Puasa 2 bulan berurut, nggak cukup puasa sehari, enggak bisa. Karena ini termasuk dosa besar siang Ramadan, maka harus puasa 2 bulan berurut. Sekali sehari itu, kali sehari nggak puasa karena sakit umpamanya, ulang dari pertama, ulang 60 hari lagi mulai pertama, mulai nol. Ya salamu, ya apa? Siang hari Ramadan berhubungan. Nah ini jadi itu kafarahnya, kafarah yang berat ya. Nah, hukuman yang berat itu dengan membebaskan budak atau puasa 2 bulan berurut. Ya, kalau tidak mampu ya tetap berat. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu setiap harinya setiap hari ya nggak bisa puasa 60 hari, sodako selama 60 hari. Setiap hari mengeluarkan sodako selama 60 hari. Al-kafaratul uzma ma'al qadha wa ta'zir. Plus setelah mengeluarkan hukuman yang tersebut tadi itu ditambah qadha, harus tetap qadha, nggak cukup hanya puasa 60 hari saja, tidak. 60 hari saja plus 1 hari qadha. 60 ini bukan belum qadhanya nih, 60 ini hukumannya. 60 hukumannya, berarti 61 hari. Sehari qadhanya, 60 ini hukumannya saja. Ta'zir. Nah, ta'zir tidak ada zaman sekarang. Ta'zir ini kalau dari hakim membeli pelajaran. Hakim membeli pelajaran, membeli hukuman, terserah. Entah mau di penjara, ya sehari, 2 hari, 3 hari, atau berakhir denda tambahan, terus. Nah, tapi ta'zir kalau zaman kita tidak ada. Ta'zir ini dari hakim, Nah, selesai bahas masalah qadha. Sekarang membahas masalah syarat-syaratnya puasa. Apa saja syarat-syaratnya puasa dan apa saja hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. As-shawmu ala qismain. Shaum ada 2 macam. Ada shaumul umum, ada shaumul khusus. Adapun juga sebenarnya mau nambah lagi, yaitu setelah shaumul al-umum atau awam, lalu kemudian shaumul al-khusus atau al-khawas, ada ketiga, shaumu khawas al-khawas. Tapi kita bahas 2 saja ini. Pertama shaumul umum atau shaumul awam ya, atau puasa hanya menjalankan rukun-rukun puasa saja atau kewajiban-kewajibannya saja. Jadi tidak pokoknya tidak membatalkan puasa dengan memakan, dengan minum ya, atau memasukkan sesuatu dari telinga, dari hidung atau dari ubur-ubur ya, dari 2 kemaluan. Jika dia bisa menghindari hal-hal tersebut ini, maka puasanya sah. Ini dinamakan shaumul al-umum. Shaumul umum itu pokoknya ibadah puasanya sah, tidak harus diqadha. Atau dalam ibadah lagi itu puasa yang mana
sifatnya puasa ini menggugurkan kewajiban puasa, ya, menggugurkan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak dipertanyakan lagi atau dituntut lagi masalah puasanya, sudah selesai. Ini namanya shaumul al-umum atau am. Lalu kemudian level yang lebih tinggi dari itu, lebih tinggi, lebih afdal atau lebih maksimal, itu shaumul khusus atau al-khawas. Itu tidak cukup hanya dengan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir, tidak, ditambah plus menghindari hal-hal yang membatalkan puasa secara batin, itu tidak berbohong, ya, tidak bersumpah palsu, ya, tidak merasani orang lain lagi, tidak berbuat hal-hal yang sifatnya tidak membatalkan, memang tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan atau menghapus pahala ibadah puasa. Nah, ini levelnya lebih tinggi lagi. Jadi kita ini jangan merasa cukup hanya dengan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir, tidak. Harus kita pun juga menjaga puasa kita, selain menjaga dari hal-hal yang membatalkan secara zahir, juga harus kita menjaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkan secara batin atau menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Agar supaya apa? Supaya puasa kita itu ada nilainya, ada faedahnya, ya, ada keberkahannya. Kalau kita hanya puasa, nggak makan, nggak minum saja, maka hanya kita menjalankan kewajiban inti saja, tapi kita tidak akan merasakan keberkahan puasa, kita tidak akan mendapatkan keberkahan puasa, kita tidak akan mendapatkan fadilah dan keutamaan puasa itu. Sehingga keluar dari bulan Ramadan itu seolah-olah tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Ya karena puasa kita hanya standarnya saja, standar kewajiban saja, tidak sampai level yang di atas itu. Jadi itu dari itu kita hendaknya kita itu tadi memerhatikan ini puasa dari segi zahir dan segi batinnya. Ditambah lagi maksudnya plus menjaga sunnah-sunnahnya puasa, menjaga adab-adabnya puasa itu. Ya harus kita ini apa ya? Puasa kita ini melaksanakan ibadah puasa semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin. Kita berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ojo nanggung-nanggung kalau ibadah itu. Kalau ibadah ojo nanggung-nanggung, benar-benar kita mengikhlaskan. Kita kalau memberi hadiah, beli baju, beri hadiah baju pada orang. Kira-kira hadiah ini dikemas, ya, di plastik, kasih kertas kado diplastiki atau dikuntel-kuntel. Nah, jangan rapi. Bukan pakaian dikuntel-kuntel beri hadiah untung-untungan, enggak. Ya rapi, dibungkus, Nah, ini benar-benar nawa itu niat untuk memberi hadiah, ya. Nah, nah, begitu pun juga ibadah-ibadah, seluruh ibadah kita, khususnya yang kita bicara masalah puasa, harus benar-benar kita niat ibadah ini demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah atau perbuatlah ibadah ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sebagus mungkin itu. Shaumul umum huwa al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubish syams. Shaumul umum jelaskan shaum yang umum, standarnya puasa atau yang puasanya orang awam.
wal imsaku an jami'il mufattirat, itu menahan dirinya, tidak makan, tidak minum, hindari itu semuanya, menjauh itu semuanya, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari mulai subuh, fajar atau subuh sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Munculnya subuh sebenarnya tidak harus dengan azan. Kalau seandainya pas mati listrik, ya mati lampu, sudah puasa, ya. Ya memang umumnya biasanya kita ngenteni nunggu azan. Nah, tapi yang penting intinya masuknya waktu subuh, waktunya masuk subuh. Terkadang seringkali kita dengar ada orang-orang muadzin azan masih makan, masih minum, karena bilang ada hadisnya di Sahih Bukhari yang mana sahabat sedang memakan sambil minum dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, gimana? Kata Rasulullah SAW, selama masih azan dilanjutkan. Ya, ini memang benar hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, tapi mereka salah mengartikan hadis ini. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW ini, zaman dahulu itu muadzinnya ada dua. Ada sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum, ada di Madinah ini. Kemudian sahabat Bilal. Kalau sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum itu azannya sebelum salat subuh sekitar 1 jaman. Jadi bukan azan untuk tanda masuknya waktu salat subuh, tidak. Azan yang bisa membangunkan orang untuk sahur, azan membangunkan orang untuk qiyamul lail itu. Itu masuk kalau Rasulullah itu. Jika dengar suaranya azannya ini, lanjutkan makan minum tidak apa-apa, karena belum masuk waktu salat subuh. Kalau sudah azan, kalau Bilal azan, berarti ini tanda masuk waktu salat subuh, sudah ojo makan, ojo minum. Nah, ini hadis yang pertama, ini maksudnya azan pertama itu yang nggak apa-apa. Hadis ini diambil seolah-olah boleh makan, boleh minum selama muadzinnya masih azan. Nggak boleh itu, nggak boleh, ya, salah. Karena dalam firman Allah SWT itu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai terjadilah kegelapan sama kegelapan malam, garisnya malam masuk dengan menjelang masuk waktu sholat subuh, itu awal waktu puasa itu. Itu awal waktunya. Akhir waktunya dengan ghurubus syams. Ghurubus syams, terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Dan sehendaknya kalau untuk berbuka puasa ini jangan berburu-buru, ya, jangan buru-buru. Begitu dengar Allah langsung makan. Bisa jadi muadzin ini kesusu. Kalau sudah banyak, insya Allah tidak apa-apa. Kalau masih dengar suara satu masjid, satu musola, udah kesusu, nah, buka puasa. Entah ini sebentar. Entah dulu, sebentar, sabar aja sebentar, agar supaya apa? Eman puasa kita seharian malah batal karena ada yang salah. Nah, satu orang salah ini malah jadi ya, bersabarlah. Kalau sudah insya Allah banyak yang azan, insya Allah aman sudah. Kalau masih satu aja, masih bisa dikhawatirkan mungkin salah, ya, nah, kedisian mungkin. Ghurub syams, terbenamnya matahari. Istilah atau kata-kata terbenamnya itu hilangnya matahari. Seluruh matahari itu sudah hilang dari garis laut atau dari garis laut. Ya, dari garis laut. Kalau hanya
hilangnya karena tertutup gunung, di belakang gunung, berarti belum hilang, belum terbenam. Sama seperti tertutup dengan tower atau dengan gedung tinggi ya, sama. Ya, ini gedung tinggi itu adalah gunung, kurang lebih sama. Jadi jangan kira ini sudah gelap karena tertutup dengan gunung itu berarti sudah terbenam, bukan, belum. Nah, belum waktunya. Fajri ila ghurubi syams, benar-benar terbenam. Nah, terbenamnya kalau memang yang paling yang bisa dilihat jelas itu kalau di garis laut dilihat bisa terlihat jelas. Kalau tidaknya diperkirakan saja dengan tanda-tandanya. Ma'an niyyati likulli yaum. Ditambah lagi salah satu persyaratan agar supaya puasa Ramadan, puasa wajibnya sah, khususnya puasa Ramadan itu wajib setiap malam niat untuk puasa esok harinya, wajib itu, terutama puasa Ramadan atau puasa-puasa yang wajib, puasa qadha, puasa nazar. Ini semuanya diwajibkan dari malam hari atau paling tidak maksudnya sebelum subuh. Minimal sebelum subuh itu sudah niat. Mazhab Syafi'i itu mewajibkan setiap hari harus diniatkan, mulai malamnya itu sudah diniatkan. Berbeda dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik itu cukup hanya niat awal malam saja diniatkan untuk 1 bulan penuh. Diniatkan untuk 1 bulan penuh. Tapi guru-guru kita biasanya mengajarkan awal malam Ramadan puasa untuk besok, untuk hari pertama, dan niat untuk puasa seluruh bulan Ramadan penuhnya. Ini memiliki beberapa faedah, di antaranya jika umpamanya lupa, kita memang lupa, tidak niat sama sekali, maka 1 hari yang kita melupakan niat ini tidak benar-benar kosong, jadi tidak bisa dikatakan tidak sah sama sekali, tidak. Ada yang masih mengatakan sah. Jadi ada ulama yang masih mengatakan sah karena kita sudah niat untuk seluruh 1 bulan penuh, yaitu dalam Imam Malik. Ini kalau kita niat mulai awal bulan. Kalau kita nggak niat, ya 4 mazhab nggak sah puasa kita. Itu loh keutamaan yang pertama. Yang kedua, andai kata ada seorang di tengah-tengah bulan Ramadan, subhanallah, ada uzur ya, nggak bisa puasa, tidak bisa puasa, atau meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan insya Allah pahala puasa bulan Ramadan sepenuhnya. Nah, karena sudah mulai awal dia niatkan, saya ingin niat 1 bulan penuh. Ya, ini keutamaannya kalau kita niat 1 bulan penuh. Tapi tetap diwajibkan untuk setiap harinya kita niat juga. Ma'niyatul kulli yaum wa tabi'atiha min al-laili fil fard. Ini kalau puasa wajib, entah puasa Ramadan atau qadha atau kafarah atau nazar atau apa. Wa man nafil, kalau puasa sunnah, fatakfi niyatuhu qabla zawal, maka tidak diharuskan sebelum subuh, boleh setelah salat subuh. Sampai kapan? Sampai masuk waktu sholat zuhur. Kalau sudah masuk waktu sholat zuhur belum niat puasa sunnah, maka hilang, habis waktunya, tidak bisa puasa sunnah lagi untuk hari itu ya, untuk hari itu. Berarti minimal harus niat sebelum adzan zuhur. Ada orang lupa kalau hari ini mamanya pas hari besar contoh nisfu Sya'ban atau Asyura ya, lupa kalau hari ini hari Asyura, atau mungkin nggak tahu keutamaannya. Lalu kemudian dia hadir majelis taklim, utamanya besar ya, tapi saya kok belum niat, gimana bisa niat enggak hari ini?
bisa. Asal syarat pertama gitu, sebelum masuk waktu sholat duhur. Syarat yang kedua, belum makan atau minum. Nah, kalau sudah makan minum duluan, ya berarti sudah nggak bisa melanjutkan puasanya. Tapi kalau saya belum minum air, belum sarapan, nah boleh puasa. Tapi kadung gimana sarapan, ya wis, nah, nggak bisa tidak bisa melanjutkan puasanya. Jadi syaratnya dua. Syaratnya kalau udah puasa sunnah sebelum waktu terakhir itu dengan masuknya waktu sholat zuhur. Kalau masuk zuhur sudah habis waktu puasanya untuk niat puasa itu hari itu. Syarat yang kedua harus tidak membatalkan puasa dengan hal apapun, makan atau minum sebelum niat itu tadi. Wa man naflu takfi niyatu qabla zawal bi syartil imsak qablahu, dengan syarat imsak sebelum itu, maksudnya tidak makan, tidak minum sebelum itu. Lalu kemudian hal apa saja yang bisa membatalkan puasa? Yabtul shaumu bi wusuli 'ainin ila al-jawfi min manfadhin maftuh. Puasa bisa batal dengan masuknya sesuatu benda ilal jawf, ke dalam tubuh, min manfadhin maftuh, dari lubang yang terbuka yang ada di badan kita, mulut, hidung, telinga, dua telinga, atau dari kubul, dari dubur, itu semuanya bisa membatalkan puasa. Dan sering dibahas tuh masalah suntik gimana. Nah, kalau suntik gimana? Kalau suntik itu terjadilah perbedaan antara ulama. Ada yang membedakan antara kalau itu obat atau infus. Ada yang membedakan antara apakah itu suntikan di di otot atau di urat. Ya. Nah, kalau ada menurut sebagian ulama, kalau di otot tidak membatalkan puasa, tapi kalau di urat, nah ini membatalkan puasa. Ada berbagai macam pendapat. Ini bahas masalah batal tidaknya, ya, bukan masalah dosa lain lagi. Kalau dia terpaksa di siang hari Ramadan, ya hanya membatalkan saja. Bagi mengatakan membatalkan, hanya membatalkan saja, tapi tidak berdosa. Gitu. Dan sering dibahas akhir-akhir ini masalah vaksin umpamanya di siang hari Ramadan gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini masalah berdosa atau tidak, bukan masalah membatalkan puasa, enggak. Ini lain lagi bahasannya. Sama masalah yang paling lebih lagi ini, masalah anggap vaksin enggak masalah, anggap. Yang bermasalah, benar-benar bermasalah itu membatalkan puasa, itu semacam antigen atau swab masuk sampai ke dalam itu, kok mau katakan enggak apa-apa, kata siapa enggak apa-apa. Ya, kalau memang harus melaksanakan hari itu di siang hari Ramadan, memang dari segi dosa tidak berdosa, tapi membatalkan puasa 100% membatalkan puasa. Masuknya sudalam itu, ya, sudalam itu masuknya batal puasanya. Kalau mengatakan nggak batal puasanya itu nggak ngerti hukum. Yang bilang puasanya nggak batal nggak ngerti hukum. Batal 100% batal, tapi masalahnya berdosa enggak itu. Insya Allah kalau dia terpaksa dia bisa ditunda, tidak bisa ditunda ke malam hari, insya Allah enggak apa-apa. Tapi bisa ditunda, dimajukan sekarang, berdosa. Karena Anda bisa melaksanakan di waktu selain siang hari Ramadan. Kenapa Anda sengaja melaksanakan di siang hari Ramadan itu? Lalu kemudian selain itu wal jima' wal istimna, ya, dengan berhubungan antara suami istri, wal istimna mengeluarkan mani atau sperma dengan berbagai macam cara, wal istiqa'ah. Istiqa'ah itu membuat dirinya itu muntah sengaja, membuat dia muntah sengaja.
ya memasukkan jari di mulut, rokok perutnya sampai muntah, ini membatalkan puasa. Kalau orang ya mual, sakit, atau ibu-ibu yang hamil muntah, ini tidak membatalkan puasa. Jadi kalau sengaja membatalkan puasa. Tapi ada syaratnya juga. Jika orang setelah muntah itu harus membersihkan mulutnya, berkumur-kumur sampai batas huruf kha, batas semorok ya, semorok kha. Jadi belum habis itu terus dibuang air, dimuntahkan atau dibuanglah airnya. Itu berarti sudah mensucikan ya, mulut dan bagian-bagian yang harus yang wajib disucikan. Kalau tidak berkumur atau hanya berkumur hanya sekadar hanya mulut saja, nggak sampai tenggorokan bagian sampai batas ngorok atau huruf kha, lalu kemudian menelan air liur yang ada di mulut, ini batal puasanya karena menelan air liur yang najis. Jadi hati-hati jika ada orang yang muntah ya, maka apa yang diwajibkan? Berkumur-kumur, bersihkan mulut sampai batas tenggorokan huruf kha ya, jangan ditelan airnya. Nah, kalau tertelan tidak sengaja dimaafkan karena memang ini wajib, membersihkannya wajib, mensucikannya wajib. Kalau sudah membersihkan itu, maka berarti suci, air liurnya berubah menjadi suci. Tapi kalau tidak membersihkan atau bersihkan hanya kumur-kumur saja, tidak sampai tenggorokan huruf kha ya, maka air liur yang ditelan najis dan membatalkan puasa. Ini hati-hati. Lalu kemudian setelah itu masalah istiqoah ya, menyebabkan dirinya muntah sengaja, ma'al amdi wal ikhtiyar ya, dengan sengaja, dengan wal ilm bit tahrim fil jami', di dalam hal-hal yang tersebut ini semuanya dengan syarat dia mengetahui bahwasanya perbuatan ini haram. Mungkin ada orang yang tahu bahwasanya makan, minum itu haram, tapi dia tidak tahu bahwasanya kalau melaksanakan pemeriksaan seperti swab atau antigen ya di siang hari Ramadan itu hukumnya haram ya. Kalau maksudnya membatalkan, dia nggak tahu, maka dimaafkan, nggak apa-apa. Atau orang nggak tahu kalau masuk ke sesuatu dari hidung, dari telinga membatalkan puasa, dia tidak tahu, maka dimaafkan ya karena memang dia dasarnya nggak tahu. Juga sama jika ada orang baru masuk Islam, baru belajar, sambil belajar dan berhubungan di siang hari Ramadan, dia tidak tahu, dia dikiranya membatalkan puasa hanya makan dan minum saja, itu dimaafkan. Semuanya yang benar-benar dia berdosa dan bertanggung jawab jika dia mengetahui hal-hal tersebut ini haram dan dia melanggar. Itu. Wabtul aidan bil haidhi wan nifasi wal wiladah, dan batal juga yang namanya puasa dengan apa? Dengan khususnya bagi kaum wanita ini, jika di tengah puasanya keluar darah haid, darah bulan, wan nifas, keluar darah nifas, atau melahirkan, ini semuanya ini membatalkan puasa. Selain itu yang membatalkan puasa al-junun, jika ada orang hilang akalnya ya, entah kecelakaan entah apa, di siang hari Ramadan itu dengan gila atau hilang otaknya, hilang akalnya, batal puasanya. Sama dengan hilang otaknya dengan gila, selain itu wal ihma was sukr, orang yang pingsan dan orang yang mabuk. Nah, ini masih ada perbedaan antara ulama, tapi di sini diambil pendapatnya in amma jami'an nahar, jika mulai awal puasa sampai akhirnya ini semaput ya, nggak sadar-sadar,
atau mulai awal puasa sampai akhir puasa mabuk nggak sadar-sadar, itu batal puasanya. Nah, ada yang mensyaratkan kesengajaan dan itu ditambah plus mulai awal awal puasa sampai akhir puasa. Nah, ini semuanya termasuk membatalkan puasa Ramadan. Insyaallah sampai cukup. Wallahu subhanahu wa ta'ala asal walil marju'an. الفاتحة اللهم ربنا السر بالفكر والحاجات وحاجات والدينا قربة الشيخ محبنا وحق علينا والأحسن إلينا وسائل وصول المسلمين واحفظ أولادنا وشيخنا قربة الحمد من يشرف مثل المحبة لا وصابة منه وبطرق حاجاتنا وحاجات وحاجات من الحق علينا وأحسن إلينا والأوصال وصوصانا وسائل إليه وكل صالح جامع خير من الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.